Shalom, kita bertemu lagi di mata kuliah Matematika Diskrit minggu ke-8. Ya, materi kita diambilkan dari buku Matematika Diskrit Rosen, Induksi Matematika, chapter 4. Teman-teman mahasiswa bisa belajar dari buku ini langsung secara mandiri, dibaca ya, semuanya, latihan soal dan teorinya. Induksi matematika itu apa? Induksi matematika adalah salah satu metode untuk pembuktian. Jadi ini materi kita adalah materi bagaimana mengolah pikir kita untuk membuktikan suatu itu benar atau salah. Biasanya berlaku untuk bilangan bulat positif n. Ya. Jadi contohnya n pangkat 3 min n habis dibagi 3. Itu benar atau tidak? Untuk semua n bilangan bulat positif. Ya. N faktorial selalu lebih kecil dari n pangkat n. Suatu himpunan dengan n anggota akan memiliki himpunan bagian sebanyak 2 pangkat n. Nah, jadi tujuan dari perkuliahan kita pada sore hari ini adalah mempelajari bagaimana kita menggunakan induksi matematika untuk membuktikan sesuatu pernyataan itu benar atau tidak. Ya, jadi metode pembuktian hari ini ya. Nah, ilustrasi yang bisa dipakai untuk menunjukkan cara kerja dari induksi matematika ini salah satunya adalah pesan berantai. Ya. Bagaimana pesan bisa tersampaikan dengan benar sampai di ujung. Itu kuncinya satu, bahwa apa? Setiap orang bisa menyampaikan dengan benar. Artinya apa? Orang yang pertama, ya, orang yang pertama harus menyampaikan dulu dengan benar. Ya, ini orang pertama, ini kuncinya yang pertama. Kalau yang orang pertama salah, ya pasti salah. Kemudian yang kedua apa? Untuk sembarang orang, untuk setiap orang, jadi diambil sembarang orang, menyampaikan dengan benar kepada orang berikutnya. Nah, ini apa? Ada dua. P1 benar. Yang berikutnya apa? PK bisa menunjukkan kebenaran dari PK plus 1. Nah, ya. Demikian juga untuk domino berantai. Ini juga sama. Yaitu apa? Domino pertama harus jatuh. Ya, P1 jatuh. Atau benar. Ya. Benar. Yang kedua apa? Domino sembarang domino atau domino ke K ya, harus bisa menjatuhkan domino berikutnya. PK harus bisa menjatuhkan domino berikutnya. Ya, jadi ada dua kunci ini. Ya, P1 benar, PK membuktikan kebenaran dari PK besar. Jadi kalau kita tuliskan, dua langkah tersebut adalah dinamakan dengan pertama basis step, yaitu apa? Untuk nilai awal, dia berlaku benar. Ya, jadi kalau kita bisa lihat, kemudian yang kedua, inductive step. Artinya apa? Jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Nah ini, kalau dua hal ini dipenuhi, maka kita apa yang akan kita peroleh? P1 benar. PK benar menunjukkan PK plus 1 juga benar. Berarti apa? Kalau P1 benar, P berikutnya, yaitu 1 tambah 1. P2 juga benar. P2 benar, maka P3 benar. P3 benar, maka P4 benar. Nah, dan seterusnya. Sehingga sampai semuanya akan benar. Ya. Nah, ini maka terbukti. Bisa untuk menggunakan membuktikan bahwa pernyataan P itu benar. Proposisi P itu benar. Ya. Nah, contoh kasus. Misalkan kita ada kasus jumlahan. Ya, ini PN-nya. Proposisi ke N dalam bentuk N. Ya, formula. Jadi biasanya yang kita buktikan adalah rumus-rumus ya. Ini rumus 1 tambah 2 tambah N. Itu hasilnya adalah N plus 1 N kali N plus 1 per 2. Ini benar atau tidak? Nah, ini ya tanda tanya. Benar atau tidak? Nah, kita pembuktiannya pakai dua langkah. Basis step. Inductive step. Ya, kasusnya ini. Kita tulis ulang. Kasusnya kita tulis ulang. PN. Kita tulis ulang. Nah, ini PN. Ya. P1-nya apa? Basis step dulu. P1-nya berarti N-nya 1. Ya, basis step itu N-nya 1. Nah, karena yang paling awal 1. Nanti kalau paling awal 0 ya P0. Kalau paling awal 7 ya P7. Ya, ini paling awal 1. Jadi P1 is true. Karena apa? 1 sama dengan 1 kalikan 1 tambah 1 bagi 2 ya. 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 per 2. Oh, benar. Nah, udah. Berarti apa? Orang pertama sudah benar. Domino pertama sudah jatuh.
Kemudian inductive step, ya. Kita ambil sembarang domino ke K, yaitu PK. N sama dengan K. Jadi kalau kita terapkan dalam PN, N sama dengan K, PK-nya ini. Nah, kita ambil sembarang domino, ya. Artinya apa? Ini dianggap benar. Dianggap benar dulu. Dianggap benar, artinya apa? Domino ke K jatuh. Ya. Apakah dia bisa menjatuhkan domino berikutnya? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Dianggap benar, dan apakah bisa menjatuhkan domino berikutnya? Apakah bisa menjatuhkan domino berikutnya? Ya, domino berikutnya itu apa? Domino PK plus 1. Nah, kita ingin lihat. Sekarang, ini senjata ya. Kita pakai nanti untuk menunjukkan. Ini PK, kita pegang dulu. Pegang dulu. Ya, domino pertama jatuh. Ya, sebagai senjata. Ya. Maka kita akan membuktikan PK plus satunya seperti apa. Ini tanda tanya. Nah, ya, apakah benar? Ya, itu kita lihat apa? Satu, ini sampai dengan K, kemudian ditambah dengan K plus 1, ya, jumlahan ini N sama dengan K plus 1, jadi jumlahnya sampai K plus 1, ya. Berarti apa? Kita lihat tadi, ya, apakah ini akan sama dengan formulanya tadi, N kali N plus 1 per 2. Ya. Ini apakah sama? Nah, kita buktikan. Untuk membuktikan A sama dengan B, ya, apa yang harus kita kerjakan? Harus dari kiri. A sama dengan titik-titik, sama dengan titik-titik, sama dengan titik-titik, sama dengan B. Nah, kalau ini bisa, maka A sama dengan B. Ya. Kita akan lihat 1 plus 2 plus K plus K plus 1. Ya, yang ini yang sebelah kiri. Ya. Sama dengan apa? Nah, kita belum tahu dulu. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu yang bagian ini. Ini. Artinya apa? 1 sampai dengan K itu, ya ini, 1 sampai dengan K, itu sama dengan apa? Sama dengan ini. Nah, jadi ini itu sama dengan K kali K plus 1 per 2. Itu ini. Biru. Nah, ya. Oke, jadi kalau ini ditambah dengan ini, tambah dengan ini, ya, tambah dengan ini, berarti ini akan ditambah dengan ini. Sama, ya. Biru dengan biru, hijau dengan hijau. Ya. Sekarang kita tinggal samakan penyebutnya. 2. Penyebutnya 2. Nah, jadi ini tinggal kali 2. Ya. Penyebutnya 2. Terus setelah disamakan penyebutnya kita jumlahkan. Berikutnya adalah ini ada faktor K plus 1. Ini juga ada faktor K plus 1. Berarti apa? K plus 1 bisa keluar. Nah, K plus 1. Yang sebelah kiri kali K. Ya. Yang berikutnya kali 2. Oh, ternyata diperoleh sama dengan ini. Loh, ini sama dengan ini. Nah, ya. Jadi terbukti. Jadi demikian. Untuk membuktikan induksi matematika. Ya, ada 2 langkah. P1 benar, PK digunakan untuk menunjukkan kebenaran PK plus 1. Ya. Kita lihat contoh kasus yang kedua. Ya. Jumlahan juga masih sama nih, masih tentang jumlahan. Ya, ternyata ini apa? Bilangan ganjil. Ya. 1 tambah 3, 4. 4 itu 2 kuadrat. Nah, 1 tambah 3 tambah 5, 9. 9 itu 3 kuadrat. 1, 3, 5, 7, 16. 16 itu 4 kuadrat. Nah, 25 itu 5 kuadrat. Ya. Jadi kita bisa punya menebak dulu. Tebakan dulu adalah 1, semua jumlahan bilangan bulat ganjil, ya, itu akan sama dengan N kuadrat. Nah, ini suruh membuktikan. Ya. Nah, kita buktikan nih. Ya, 1 plus 3 plus ini apakah sama dengan, ya, PN-nya tadi apa? PN-nya adalah 1 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah bilangan bulat ganjil, ya, yaitu 2N-1 sama dengan N kuadrat. Ini PN-nya.
Nah, kita ambil P1. P1-nya apa? P1-nya berarti apa? 1 sama dengan 1 kuadrat. Oh, benar. Nah, PK-nya apa? Ini PK. N sama dengan K. PK. Nah, ini tadi apa? Dianggap benar. Nah, ya. Sekarang kita masukkan PK plus 1. PK plus 1. N-nya sama dengan K plus 1. Ya. Nah, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2K plus 1 sampai berikutnya lagi yaitu tambah apa? 2K plus 1. Ya. Nilai berikutnya ya. Setelah 3 tambah 2, 5. 2K minus 1 tambah 2 berarti 2K plus 1. Apakah sama dengan K plus 1 kuadrat? Nah, ini PK plus 1. Tanda tanda tanya. Nah, kalau ini bisa dibuktikan maka dikatakan nanti benar. Ya. Ya, kita dari kiri ya. Ini mau kita buktikan. Jadi harus mulai dari kiri, jangan langsung tiba-tiba sama dengan ya. 1 plus 3 plus 5 plus 2K min 1 ditambah 2K min 1 ya sebelah kiri ini ya. Sama nggak nanti dengan ini? Ya. Kita lihat pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Nih, sebelah kiri. Nah, sampai sini dulu berhenti. Tek, tek, tek. Berhenti. Tek, 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 tek. Nah, kalau kita lihat K ini kan yang dianggap benar. Sama nggak? Sama persis ya. Nah, ini 2 kali 1. Ini 2 kali 1. Nah, jadi ini apa? Oh, ini itu sama dengan K kuadrat. Nah, ya. Jadi, kalau ini kita selesaikan, jadi apa? Ini K kuadrat. K kuadrat ditambah ini. Nah, jadi yang warna merah dengan warna merah. Ini warna merah. Nah, ya. K kuadrat plus 2K plus 1. Iya. Jadi kalau kita faktorkan menjadi K plus 1 kuadrat. Yes, K plus 1 kuadrat. Ini ternyata sama dengan ini, K plus 1 kuadrat. Jadi terbukti. Ya, ini untuk induksi matematika ya. Yang namanya kasus jumlahan ya. Kita akan coba dengan yang lain. Misalkan N kurang dari 2 pangkat N. Ya, apakah benar? Selalu sama, 2 basis. P1 benar enggak? Nah, ya. Dan yang kedua apa? Apakah PK dianggap benar? Ya. Kemudian harus ditunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Nih, nanti ditanya dulu ya. Ya. Nah, ini contohnya ya. P1 benar ya. Misalkan saya pakai kertas hitung-hitungan kosong aja ya. Kertas kosong ya. Nanti apa? N apa tadi? Saya mulai dengan N lebih kecil dari 2 pangkat N. Ya, ini PN-nya ya. PN-nya. Jadi kita mulai dengan P1. P1 berarti apa? 1 lebih kecil dari 2 pangkat 1. Nah, benar. Kemudian yang induktif step, PK. PK-nya bunyinya gimana? K lebih kecil dari 2 pangkat K. Nah, ini PK. Nah, PK ini dianggap benar. Ya. Dianggap benar sebagai senjata kita nanti untuk membuktikan PK plus 1 ya. PK plus 1-nya apa? PK plus 1-nya apa? PK plus 1-nya adalah K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Tanda tanya. Ini yang harus kita buktikan apakah ini benar atau tidak ya. Selalu mulai dari kiri, ya. K plus 1. Nah, K plus 1 lebih kecil dari apa? Sehingga nanti paling kanan apakah akan juga lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Nah, ya. Nah, kita mulai ya. Kalau ini bisa ditunjukin, kita isi apa itu supaya nanti bisa sampai sana, ya. Kali terbukti ya benar ya. Sekarang kita mulai dari sebelah kiri. K plus 1. Nah, ya. K
K tadi apa? K tadi adalah lebih kecil dari 2 pangkat K. Nih 2 pangkat K. Jadi K lebih kecil dari 2 pangkat K. Yang saya kasih warna hijau, ini K itu lebih kecil dari 2 pangkat K. Ya, PK nih. Ini PK. Ya. Oke ya. Nah, di sini tambah 1. Berarti yang di sini juga tambah 1. Nah, ya. Nah, kita ingin menuju ke arah sini. Kita ingin menuju ke arah sini. 2 pangkat K plus 1 itu apa toh? Nah, ya, kita tanya. 2 pangkat K plus 1 itu adalah sama dengan apa? 2 pangkat K kali 2. Ya, yaitu apa? 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Nah kita bandingkan saja. Nilai 1 dengan nilai 2 pangkat K. Ya. Nah, ini 1. Berarti ini apa? Ini akan lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Ya, 1 kalau dibandingkan dengan 2 pangkat K, ya pasti lebih kecil dari 2 pangkat K. Ya, karena K-nya mulai dari 1. Ya, minimal 2 ini nilainya. Ya. Nah, 2 pangkat K lebih tambah 2 pangkat K, yaitu apa? Sama dengan 2 kali 2 pangkat K. 2 kali 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K plus 1. Nah, jadi terbukti. Ya. Oke ya, demikian untuk pembuktian dari induksi matematika. Ya. Kita lihat lagi. Ya, contoh berikutnya adalah n pangkat 3 min n. Apakah habis dibagi 3? Ya, saya akan membuktikan dengan menggunakan ya. N pangkat 3 min n ya, habis dibagi 3. Atau kelipatan 3. Ya. N pangkat 3 min n. Ya, P1 dulu. Pelan-pelan. P1 jadi berbunyi apa? P1 adalah 1 pangkat 3 min 1, yaitu 0. Oh, habis dibagi 3 benar. Ya. Habis dibagi 3. Ya. Berikutnya lagi, PK. PK-nya bunyinya gimana? K pangkat 3 min K itu adalah habis dibagi 3. Nah, ini benar, dianggap benar. Ya, dianggap benar. Sebagai senjata kita. Ya. Apa yang harus kita buktikan? Harus ditunjukkan ya, PK plus 1. Berarti apa artinya? K plus 1 pangkat 3 min K plus 1 apakah habis dibagi 3. Tanda tanya ya. Tandanya. Mari kita buktikan. Nah, bukti. Ya. K plus 1 pangkat 3 min K plus 1. Kita jabarkan ya, K plus 1-nya ya. Itu sama dengan K pangkat 3 plus 3K kuadrat, 3K kuadrat plus 3K plus 1. Nah, ini K plus 1 pangkat 3. Ya. Kemudian dikurangi K plus 1. Jadi kalau kita jabarkan lagi, kita punya apa tadi? Ini. Nah, kita punya berarti K pangkat 3, ini ada min K. Ada min K, kumpulkan, plus 3K kuadrat, plus 3K, 1 dengan 1 hilang, ya, dengan ini, ya. Jadi sama dengan K pangkat 3 min K plus 3 kali K kuadrat plus K. Nah, yang ini tadi dari PK, ya, PK habis dibagi 3.
Berarti ini 3A. Nah, ini 3A. Ditambah dengan ini 3B. Nah, ya. 3B. Nah, jadi apa? Masing-masing kelipatan 3, yaitu sama dengan apa? 3 kali A plus B. Nah, jadi terbukti bahwa dia habis dibagi 3. Jadi ini benar. Ya. Kita lanjutkan. Nah, tugas mandiri. Buktikan kebenaran proposisi berikut ini dengan menggunakan pembuktian induksi matematika ya. Tugas mandiri ini nanti Anda kerjakan, Anda foto hasilnya, jangan lupa diberi nama dan NIM. Kemudian di kertas A4 aja biasa ya. Kemudian Anda tugas ini Anda upload di Ikhlas ya. Nanti akan saya tulis soal apa informasi mengenai tugasnya ya. Kemudian untuk waktu pengumpulan ya seminggu lah ya, dalam seminggu ini ada kerjakan. Oke ya, 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk belajar lebih lanjut supaya Anda sukses mengerjakan tugas-tugas tersebut, Anda dapat melihat beberapa contoh yang lain, contoh kasus 2 sampai dengan kasus 4 pada channel yang sama ya. Jangan lupa subscribe supaya besok-besok waktu masuk lagi sudah tinggal masuk ke channel ini ya. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati, sehat selalu.